Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudhu adalah salah satu cara mensucikan seluruh anggota tubuh dengan air. Setiap umat muslim diwajibkan untuk mensucikan diri ketika hendak melaksanakan sholat. Wudhu dengan membasuh, mengalirkan air pada setiap bagian anggota wudhu juga sangat penting dalam Islam, karena merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Jika tidak berwudhu dengan benar, maka dapat membatalkan ibadahnya. Namun, sampai saat ini masih banyak umat muslim yang sering melakukan kesalahan saat berwudu. Lalu, apa sajakah kesalahan yang sering terjadi saat berwudu? Dan apakah kesalahan tersebut dapat membatalkan wudu? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Tobat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. 1. Tidak membaca basmalah. Rasulullah SAW mengajarkan umat Islam untuk memulai segala sesuatu dengan mengucapkan lafal basmalah, yang berarti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan membaca basmalah, sesuatu yang dikerjakan akan mendapat keberkahan dan bernilai ibadah, tak terkecuali saat hendak berwudu. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. 2. Tidak sempurna membasuh anggota wudu. Tidak sempurna dalam membasuh anggota wudu dan mengakibatkan ada sebagian anggota wudu yang tidak terbasuh oleh air. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Muhammad bin Ziyad. Dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu saat itu beliau melewati kami dan orang-orang sedang berwudu. Sempurnakanlah wudu kalian. Sesungguhnya Abul Qasim atau Rasulullah SAW bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air ketika berwudu dari api neraka. Dan dari Khalid bin Mi'dan, dari sebagian istri-istri Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang sholat, sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudhu seukuran uang dirham atau uang logam. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudhunya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata tentang hadis ini. Hadis ini menunjukkan wajibnya mengulang wudhu dari awal bagi orang yang meninggalkan membasuh anggota wudhunya sekalipun sekecil apa yang disebutkan dalam hadis. Barang siapa yang menyempurnakan wudhu sebagaimana yang Allah perintahkan, maka sholat-sholat wajib yang 5 adalah penghapus dosa yang terjadi di antaranya. 3. Membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Ini adalah was-was dari setan karena Rasulullah SAW tidak pernah menambah cucian dalam wudhunya lebih dari 3 kali. Sebagaimana yang dikatakan sabit dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW berwudhu 3 kali. Maka yang wajib atas orang muslim adalah membuang semua was-was dan keraguan-raguan yang muncul setelah selesainya wudhu. Dan jangan dia menambah lebih dari 3 kali cucian untuk menolak was-was yang merupakan salah satu dari tipu daya setan. 4. Boros dalam menggunakan air. Umat muslim dianjurkan berhemat air dan tidak berlebih-lebihan. Menggunakan air secara berlebihan adalah perbuatan boros, sedangkan boros itu terlarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-An'am ayat 141. Rasulullah pun bersabda tentang hal ini, janganlah kalian boros dalam penggunaan air. Maka beliau saat
berkata, "Apakah dalam masalah air ada pemborosan?" Beliau bersabda, "Iya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya." Hadis riwayat Ahmad. 5. Menyebut nama Allah di dalam WC atau masuk ke dalamnya dengan membaca sesuatu yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah. Ini adalah hal yang makruh, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ada seorang lelaki yang berlalu sementara Rasulullah SAW sedang kencing. Maka orang itu pun mengucapkan salam, tapi Nabi tidak membalas salamnya. Hadis riwayat Muslim. Hal ini karena menjawab salam adalah termasuk zikir. 6. Beristinja atau mencuci dubur setelah buang angin. Tidak ada istinja ketika kentut. Istinja hanya pada kencing dan buang air besar. Maka tidak disyariatkan bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Karena dalil-dalil syariat tidak ada yang menjelaskan akan istinja dari kentut. Yang ada hanyalah penjelasan bahwa kentut adalah hadas yang mengharuskan wudu dan segala puji hanya milik Allah atas kemudahan darinya. Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak terdapat dalam Alkitab, tidak pula dalam sunnah Rasulnya adanya istinja dalam kentut. Yang ada hanyalah wudu. 7. Tertidur kemudian tidak mengulang wudu. Sebagian orang tertidur di masjid, kemudian apabila iqamah dikumandangkan, dibangunkan oleh orang di sebelahnya, lalu langsung bangkit sholat tanpa berwudu lagi. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudu karena dia lelap dalam tidurnya. Adapun kalau dia sekedar mengantuk dan tidur ringan sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi. 8. Meninggalkan istinsyak dan istinsar. Istinsyak adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, dan istinsar adalah mengeluarkannya air yang dihirup tadi dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidung. Dalil tentang istinsyak dan istinsar adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Dari Humran, beliau menyifati wudu Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya di bejana, lalu ia berkumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung dan menghembuskannya kembali. Dan barang siapa yang melakukan istijmar, bersuci dari buang air besar dengan batu, hendaklah melakukannya dengan ganjil atau tidak genap. 9. Menganggap mengusap leher dianjurkan. Banyak umat muslim saat berwudu mengusap lehernya, padahal sebenarnya tidak demikian. Mengusap leher tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudu. Orang yang menganggap mengusap leher dianjurkan berdalil kepada hadis. Mengusap leher adalah keamanan dari kedengkian. Imam An-Nawawi di Al-Majmu berkata, hadis ini maudhu. Dalam hal ini tidak ada hadis yang sahih. Karena itu, Asy-Syafi'i tidak menyebutkannya, tidak pula kawan-kawan kami yang mendahului. Dalam fatwa Lajnah Daimah dikatakan tidak ada dalam kitab Allah dan sunnah Rasul SAW bahwa mengusap leher termasuk sunnah-sunnah wudu. Jadi mengusapnya tidaklah disyariatkan. 10. Doa pada saat membasuh anggota wudu. Berdoa di setiap membasuh anggota tubuh bukanlah termasuk dalam sunnah-sunnah berwudu. Imam An-Nawawi berkata, doa-doa ini yakni doa-doa pada saat membasuh anggota wudu tidak memiliki dasar. Dalam fatwa Lajnah Daimah katakan tidak ada doa dari Rasulullah SAW pada saat membasuh dan mengusap anggota wudu, dan doa yang disebutkan dalam hal ini adalah bikinan orang yang tidak berdasar. Yang diketahui secara syar'i adalah basmalah di awal wudu dan mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhir wudu.
Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.